Halo Sobat Sanak Iteza, balik KB sama aku Jack, manusia serba bisa. Bisa ngutang dan bisa mencintaimu. Hari ini mudah-mudahan pada sehat semua ya, dijauhkan dari mara bahaya dan juga tetangga julid. Kali ini kita akan mengalur film keren dari negara cewek-cewek berwajah plastik, yaitu Korea Selatan. Film ini berjudul Badland Hunters yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang perjuangan dari seorang pria penjual daging di pasar yang mencoba untuk menyelamatkan keluarganya yang diculik oleh pasukan militer untuk dijadikan bahan eksperimen dokter gila untuk menghidupkan anaknya yang telah meninggoy. Bahkan karena pria ini dulunya seorang mantan jawara petarung tinju profesionalnya, ia pun membantai ratusan para pasukan militer yang mencoba mengusik ketenangannya. Yuk tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan. Awal adegan film kita akan diperlihatkan seorang dokter yang bernama Yang Gisu sedang melakukan uji coba eksperimen kepada para reptil bertujuan untuk menghidupkan anaknya yang telah meninggal dunia. Dokter Yang Gisu kemudian langsung menyuntikkan obat eksperimen kepada Son Yun. Hingga akhirnya dokter Yang Gisu berhasil menghidupkan anaknya meskipun belum sepenuhnya tersadar. Saat itu para polisi mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh Yang Gisu. Karena hasil eksperimennya ternyata banyak membuat ratusan korban berjatuhan. Saat penangkapan tersebut akan dilakukan, tiba-tiba saja gempa dahsyat terjadi. 3 tahun setelah kejadian tersebut, diperlihatkan seorang pria yang bernama Jiwan yang sedang memburu buaya yang berada di darat. Saat itu Jiwan langsung memanahnya. Dikira buaya itu telah tewas. Setelah Jiwan memanahnya, ternyata buaya tersebut masih bisa hidup kembali. Lalu buaya itu langsung menyerang Jiwan hingga membuat Jiwan masuk ke dalam mobil. Jiwan yang sudah tak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba saja datanglah seorang pria yang merupakan temannya sendiri. Dia datang menyelamatkannya. Dia bernama Namsan hingga membuat buaya itu tewas di tangannya. Setelah kejadian itu yang memperlihatkan di sebuah desa, hiduplah seorang wanita yang bernama Suna tinggal bersama dengan neneknya. Karena insiden kejadian gempa bumi 3 tahun yang lalu, kedua orang tua Suna tewas akibat gempa. Di desa itu sendiri, para warganya telah membuat alat penyaring air kotor untuk diubah ke air untuk dikonsumsi bersama-sama. Lalu diperlihatkan Namsan dan juga Jiwan yang sedang berjualan buaya hasil tangkapan mereka. Jadi mereka berdua ini adalah 2 orang penjual daging. Berhubung karena pada saat itu sistem dunia telah hancur, akhirnya di pasar itu berganti dengan sistem barter atau saling tukar barang sesuai dengan kesepakatan bersama. Tak berselang lama, datanglah Suna dan neneknya untuk bertemu dengan Namsan. Karena ternyata Namsan merupakan orang yang pernah menyelamatkan nyawa Suna, sehingga Suna telah menganggap jika Namsan adalah bagian dari keluarganya. Terbukti Namsan yang juga sayang kepada Suna. Di saat yang bersamaan, datanglah para gangster yang mengaku-ngaku sebagai polisi untuk menangkap orang-orang yang bersalah. Saat itu Suna telah menjadi korban dari kejahatan para gangster tersebut. Jiwan yang tahu jika Suna butuh pertolongan, akhirnya Jiwan langsung bertarung dengan para berandalan tersebut, meskipun dirinya harus babak belur. Namsan kemudian langsung menolong Jiwan yang sudah dalam kondisi tak berdaya. Dengan tinju bawa gemanya,
ia dengan mudahnya mampu meratakan para kroco-kroco tersebut. Ternyata setelah Namsan berhasil membabat dan melibas habis semua para gangster, mereka suruhan dari musuh Namsan, dia bernama Tiger. Setelah aksi kejadian itu, pada keesokan harinya, Namsan yang sedang bersama dengan Jiwan tak sengaja melihat Suna yang didatangi oleh sekelompok orang. Ternyata orang-orang itu berasal dari sebuah tempat apartemen yang masih berdiri kokoh setelah terjadinya gempa besar yang melanda dunia. Jadi kedatangan mereka untuk bertemu dengan Suna karena organisasi dari mereka menginginkan agar para pemuda untuk ikut bersamanya ke gedung apartemen. Karena di sana nantinya mereka akan diberi pengajaran serta ilmu yang bermanfaat. Bahkan di apartemen itu sangat banyak sekali warga dan sumber daya makanannya. Jadi mereka tak akan kesulitan untuk mencari makan dan minum. Suna setelah dijelaskan oleh organisasi tersebut, akhirnya Suna pun setuju untuk ikut. 그래 어딘들 여기보다 낫겠지. 그래. 안 그러면 다른 아이들한테 좀 기회가 갈 수도 있었어. Malam harinya, Suna dan juga yang lainnya telah berada di perjalanan. Suna saat itu bertemu dengan seorang wanita yang bernama Juye. Kemudian ibu guru menyuruh para lansia yang sudah tak kuat untuk berjalan dibawa ke klinik terdekat. Namun setelah para lansia tersebut sudah dibawa pergi, justru para lansia langsung dihabisi oleh dua orang tentara tersebut. Jiwan dan juga Namsan yang kebetulan berada di sana melihat kejadian itu. Lalu mereka pun langsung melawan para militer. Di sini Jiwan dan juga Namsan merasa aneh, padahal mereka telah menang telak saat bertarung. Namun tubuhnya lagi-lagi masih bisa bertahan seperti layaknya zombie. Bahkan di sini mereka berdua agak kesulitan melawan militer tersebut. Untungnya saat itu datanglah seorang wanita yang menolong mereka berdua dengan memotong kelapanya hingga terputus. Keesokan harinya terungkap sudah siapa identitas wanita ini. Dia adalah merupakan mantan pasukan khusus yang bernama Lee yang telah dikhianati oleh anak buahnya saat dalam bertugas. Dijelaskan pada suatu hari saat Lee bertugas dengan temannya yang bernama Sersan Kwon untuk ditugaskan mencari orang-orang yang masih selamat. Mereka tak sengaja melihat ada gedung apartemen yang masih kokoh berdiri. Akhirnya Sersan Lee dan juga Sersan Kwon beserta dengan para pasukan lainnya memutuskan untuk merawat gedung itu. Kebetulan saat itu datanglah seorang dokter yang tak lain adalah Dr. Yang Gisu. Sejak kedatangan Dr. Yang Gisu ke apartemen ini, banyak para anak muda yang menghilang secara misterius tanpa tahu apa penyebabnya. Sersan Lee telah curiga kepada Dr. Yang Gisu yang sudah menculik anak-anak muda. Sersan Kwon kemudian saat itu telah menembak salah satu anggotanya. Namun anehnya orang itu masih hidup seperti bergenerasi dengan sangat cepatnya. Mengetahui semua rekan-rekannya sudah melakukan tindakan kejahatan, Sersan Lee memutuskan untuk kabur dari gedung apartemen ini demi meminta bantuan orang lain untuk menghentikan aksi kejahatan para mantan pasukannya. 진새끼 아이들 어딨어? Kemudian yang memperlihatkan Suna dan para warga lainnya yang sudah sampai di tempat gedung apartemen. Terlihat banyak sekali para warga yang menyambut kehadirannya. Yang Gisu pada saat itu telah menjabat sebagai pemimpin. Suna kemudian telah memasuki ruangannya. Ia sangat senang sekali. Di gedung itu ternyata benar banyak menyimpan segudang sumber daya makanan untuk mereka bertahan hidup. 지금 당장 출발하죠. 수다 빨리 구해야죠. 너 몇 살이냐? 나무남 18세. 일단 제가 새벽녘에 정문에 Lalu di tempat lain yang memperlihatkan perselisihan kedua geng yang dipimpin oleh gangster Tiger dan juga Punggi yang sedang beradu kekuatan antara sesama anak buah. 야, 성기야.
Tak berselang lama dari itu datanglah Namsan bersama dengan kedua temannya. Saat itu Namsan bertemu dengan musuhnya dulu saat mereka pernah menjadi petinju profesional. Ternyata Tiger dulunya pernah dikalahkan oleh Namsan saat berada di ring tinju. Akhirnya Tiger pun langsung menyuruh para anak buahnya untuk menyerang Namsan dan juga dua temannya untuk balas dendam. Dalam aksi baku hantam tersebut, Namsan dan kedua temannya langsung membrutal. Terbukti semua para kroco yang menghalangi jalannya bukanlah tandingan bagi Namsan yang memiliki pukulan terkuat di muka bumi. Namsan kemudian berduel kembali dengan Tiger, namun akhirnya dalam perduelan tersebut Namsan dengan mudahnya bisa mengalahkan Tiger hingga terkapar. Kemudian saat itulah Namsan langsung menginterogasi satu persatu para anak buah Tiger. 몰라. 너는 자고 있어. Kini Namsan telah menginterogasi Tiger. Dari mana Tiger mendapatkan air bersih sebanyak ini? Tiger kemudian menjelaskan jika air bersih ini ia dapatkan setelah ia menukarkan orang-orang ke pihak pengelola gedung apartemen untuk dipekerjakan. Sebagai imbalannya, mereka diberikan air bersih yang sangat melimpah. Namun kini Tiger dan anggotanya hanya menerima anak-anak muda saja untuk dikirim ke tempat tersebut. Tiger memberitahu jika mereka ingin ke tempat itu, maka mereka harus membawa anak-anak muda agar bisa masuk ke tempat tersebut. Hingga singkatnya, setelah mendapatkan informasi, mereka langsung pergi dari tempat itu. 자. Lalu yang memperlihatkan Suna dan juga Juye yang sudah sampai di ruangan sekolah. Suna saat itu melihat telinga para siswa memiliki luka yang sama. Saat pembelajaran telah dimulai, datanglah Yang Gisu dan anggotanya untuk memberikan air minum kepada para murid untuk mereka minum. Namun Suna tak mau minum air tersebut. Suna mulai protes karena mengapa yang diberikan air minum bersih hanya mereka saja, sedangkan para orang tua tak diberikan air minum sama seperti mereka. Yang Gisu kemudian menyuruh ibu guru untuk menjelaskan kondisi peraturan di dalam gedung ini. Sedikit informasi, Suna tak mengetahuinya jika neneknya telah tewas dihabisi karena dokter Yang Gisu telah berbohong kepada Suna tentang neneknya yang masih dalam perawatan. 우리가 아주 잘 먹고 건강하게. Kemudian di ruangan bawah, kedua orang tua Juye memaksa kepada para penjaga bahwa ia ingin bertemu dengan anaknya. Dokter Yang Gisu yang kebetulan berada di sana lalu langsung membawa kedua orang tua Juye untuk bertemu dengan anaknya. Hingga singkatnya mereka berdua telah berada di ruangan dokter Yang Gisu. Saat itu Yang Gisu memperlihatkan keadaan anaknya yang hanya memiliki setengah badan saja, namun dalam keadaan yang sangat kritis. Mereka pun takut jika anaknya yang terbaring di tempat itu takut dijadikan korban malapraktek. Akhirnya kedua orang tua Juye langsung menyadarkannya. Namun sayang, Juye harus tewas akibat eksperimen yang dilakukan oleh dokter Yang Gisu. Kemudian Yang Gisu langsung menghabisi kedua orang tua Juye karena eksperimennya telah gagal. Saat itu, kebetulan ternyata di ruangan itu ada Suna yang melihat kejadian tersebut. Akhirnya Suna pun ketahuan dari tempat persembunyiannya. Kini Suna yang harus menggantikan posisi Juye untuk jadi bahan eksperimen berikutnya. 여러분 나이 때 뇌 하수체는 제 연구에 꼭 필요한 게 있거든요. 마요. 쉽게 죽게 하지 않으니까. Pagi harinya yang memperlihatkan Namsan, Jiwan, dan Sersan Lee dan juga Tiger yang sudah berada di depan gerbang. Saat itu penjaga telah melarang Namsan untuk memasuki tempat ini. Namun karena Namsan takut aksinya ketahuan, yang akhirnya ia pun langsung membrutal. Ia langsung menerobos benteng pertahanan dari pasukan militer. Di sana aksi baku tembak-menembak pun terjadi.
Kemudian Sersan Lee mencoba untuk menolong rekan-rekannya yang dikurung di dalam ruangan. Namun setelah ia membuka kurungan itu, justru seluruh teman-temannya sudah menjadi pasukan zombie akibat kegagalan dalam eksperimen Dr. Yang Jisoo. Akhirnya mereka pun kembali membrutal lagi untuk menghabisi orang-orang tersebut. Di sini mereka saling bekerja sama, terutama Namsan yang sangat menguasai jalan pertarungannya. Pasalnya skill menembaknya sangat luar biasa. Seluruh pasukan zombie tersebut langsung dibuat tak berdaya melawan Namsan. Berikutnya mereka harus melawan anak buah Kwon. Namsan kemudian dengan shotgunnya langsung menembak mereka. Kini Namsan hanya melawan mereka seorang karena kedua temannya harus segera menyelamatkan Suna. Diperlihatkan Sersan Lee yang harus melawan Sersan Kwon. Namun dalam perlawanannya itu, Sersan Lee harus menerima kekalahan karena Kwon sudah beregenerasi lebih kuat daripada sebelumnya, yang akhirnya Sersan Lee langsung dihempaskan ke lantai bawah hingga terkapar. Kemudian berikutnya Jiwan yang langsung menyandra ibu guru yang sedang mengajar untuk menunjukkan di mana mereka menyembunyikan Suna. Lalu saat akan pergi, mereka berpapasan dengan Kwon. Kebetulan Namsan juga berada di sana, yang akhirnya pertarungan antara Namsan dan juga Kwon pun terjadi. Dalam pertarungan sengit itu, awalnya Namsan merasa kesulitan karena lawannya memiliki tubuh yang sangat kuat. Namun hingga akhirnya Namsan pun berhasil mengalahkan Sersan Kwon hingga tewas. Di sisi lain, Jiwan telah menemukan tempat lokasi praktek Dr. Yang Jisoo. Namun senjatanya telah dirampas oleh penjaga di sana. Akhirnya Yang Jisoo pun melihat ada kesempatan tersebut. Ia langsung melarikan diri dengan membawa koper berisikan tubuh dari anaknya. Saat sebelum kepergiannya, Dr. Yang Jisoo sempat melemparkan granat hingga membuat sisi ruangan itu hancur. Untungnya Jiwan dan juga Suna berhasil selamat dari insiden tersebut. Sementara itu, pihak dari orang tua yang tahu Yang Jisoo akan kabur, akhirnya mereka langsung mengeroyok Yang Jisoo. Namun Yang Jisoo pun langsung menembaki dengan wajah penuh dengan luka-luka yang sangat mengerikan. Pada saat itu tak sengaja, Yang Jisoo menghabisi nyawa putrinya sendiri karena terkena senapan. Akhirnya setelah insiden tersebut, Namsan yang tahu jika Suna akan ditembak olehnya, Namsan terlebih dahulu menghabisi Dr. Yang Jisoo hingga tewas. Tak berselang lama, hujan pun telah turun. Hal itu membuat seluruh warga sangat gembira karena selama bertahun-tahun wilayahnya susah untuk mendapatkan air bersih. Sore harinya yang memperlihatkan Suna yang melihat kuburan neneknya sambil menangis karena ia selama ini tak mengetahuinya jika neneknya telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Di akhir film yang memperlihatkan Suna, Jiwan, dan juga Namsan berjualan kembali di desanya. Meskipun Suna sudah tak memiliki nenek, namun setidaknya ia telah memiliki dua pria berhati malaikat yang siap menjaga dan melindunginya. Sekian dari film yang berjudul Battle Hunters yang dirilis pada tahun 2024 ini. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan channel Itiza Story, dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.